Terjemahannya Nabi SAW melaksanakan sholat id, artinya di hari yang pas sholat Idul Fitri atau Idul Adha, kemudian beliau memberikan dispensasi keringanan perihal sholat Jumat. Pernah sekali beliau sholat id pas hari Jumat. Selesai khutbah Jumat, selesai khutbah Idul Fitri, beliau memberikan keringanan untuk sholat Jumatnya. Dengan pilihan, beliau bersabda, barang siapa yang mau Jumat, silahkan. Siapa yang tidak mau Jumat, maka dia sholat duhur. Hadis ini tentu hadis sahih diriwayatkan oleh tadi ahli sunan, dan hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya kalau bertepatan hari Idul Adha atau Idul Fitri di hari Jumat, maka sholat Jumatnya dan khutbahnya menjadi sunnah, bukan lagi wajib. Sebagian ulama merincikan mengatakan karena di Idul Adha, sholat id ini, Adha dan Fitri, dua-duanya sudah ada khutbah. Maka khutbah Jumat juga menjadi sunnah. Seperti itulah. Sementara sholat Jumatnya sebenarnya sama saja dengan sholat duhur. Maka orang boleh melakukan pilihan itu. Tentunya ya. Kemarin Idul Fitri jatuh di hari Jumat. Apakah sholat Jumatnya wajib diganti sholat duhur? Jadi kalau dalam hadis dikatakan, kalau sudah id, ya, maka Jumat itu menjadi sunnah. Ya, menjadi sunnah artinya menjadi khiyar. Boleh dikerjakan, boleh tidak. Jumatnya ya. Tapi kalau orang tidak Jumat tetap sholat duhur. Karena tidak mungkin dihilangkan dua-duanya. Kan gitu. Dan ini juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Para penyimak, pemerhati, pendengar dimanapun Anda berada, rahmana wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus menjaga dan membimbing kita ke jalan yang lurus, jalan yang ditapaki oleh ulama-ulama salaf dan ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, yang ingin saya tanggapi dari video tadi itu pernyataan dia yang menyatakan bahwa ketika sholat Jum'ah bersamaan dengan sholat Lebaran Idul Fitri atau Idul Adha, itu sholat Jum'ahnya tidak wajib lagi. Sekali lagi, sholat Jum'ahnya katanya tidak wajib lagi, tapi sunnah. Maka di sini ada perubahan status sholat Jum'ah dari wajib menjadi sunnah. Sholat Jum'ah di hari-hari biasa hukumnya wajib, tapi kalau sholat Jum'ah di hari di mana di hari itu bertepatan dengan Lebaran, maka tidak wajib lagi, tapi sunnah. Jadi berubah status sholat Jum'ah dari asalnya wajib menjadi sunnah. Pernyataan semacam ini adalah pernyataan yang ngawur, serampangan, menyimpang, bukan pemahaman ulama salaf, bukan ajaran ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang namanya sholat Jum'ah itu tidak berubah status, tetap wajib. Sekali lagi, yang namanya status sholat Jum'ah itu tidak berubah-ubah, tetap wajib. Tidak berubah dari wajib menjadi sunnah atau ke hukum-hukum yang lain. Toh, walaupun ada orang-orang yang orang itu tidak diwajibkan menghadiri sholat Jumat. Seperti ada orang-orang yang tidak berkewajiban menghadiri sholat Jumat. Orang yang sakit, orang yang dalam perjalanan, kemudian seorang wanita, kemudian ya yang kita bahas dalam pembahasan kali ini yaitu orang yang dimana orang itu berada di satu hari, di hari itu bertepatan dengan hari Jumat dan Lebaran. Maka bagi mereka ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa sholat Jum'ahnya itu gugur. Artinya orang itu tidak berkewajiban melaksanakan sholat Jumat. Mereka-mereka yang tidak punya kewajiban sholat Jumat atau gugur kewajibannya dari menghadiri sholat Jumat itu tidak merubah status kewajiban sholat Jumat. Yang namanya sholat Jumat itu, sekali lagi, yang namanya sholat Jumat itu tetap hukumnya wajib. Tidak berubah status dari wajib menjadi sunnah. Makanya bagi mereka-mereka yang tidak punya kewajiban menghadiri sholat Jumat itu mereka diwajibkan melaksanakan sholat duhur sebagai ganti dari ketidakbisanya mereka, sebagai ganti dari mereka meninggalkan sholat Jumat. Maka mereka wajib melaksanakan sholat duhur. Jadi yang dimaksud gugur di sini ya bukan gugur status kewajiban sholat Jumatnya, tapi gugur yang dimaksud gugur di sini adalah gugurnya menghadiri sholat Jumat. Jadi yang harus Anda pahami baik-baik, iskot, bahasa iskot itu gugur. Jadi gugur itu dalam bahasa Arab disebut dengan iskot. Yang dimaksud gugur bagi mereka-mereka yang berhalangan dari menghadiri sholat Jumat seperti yang tadi itu disebutkan,
orang yang sakit dalam perjalanan dan yang lain, mereka kan gugur kewajibannya dari melaksanakan sholat Jumat. Yang dimaksud gugur itu adalah gugur menghadiri, bukan gugur kewajiban status sholat Jumatnya. Yang namanya sholat Jumat sekali lagi itu berstatus tetap wajib. Jadi yang dimaksud al-isqat adalah isqatul hudur, la isqatul wujub. Yang dimaksud gugur adalah gugurnya orang itu menghadiri salat Jumat, bukan gugurnya status kewajiban salat Jumatnya. Makanya bagi mereka yang, sekali lagi, bagi mereka yang gugur kewajibannya, gugur menghadiri kewajiban salat Jumat, maka mereka diwajibkan melaksanakan salat zuhur sebagai ganti dari kewajiban salat Jumat. Maka pernyataan yang menyatakan bahwa salat Jumat itu sunnah, ini jelas pernyataan yang menyimpang, ngawur. Dia tidak faham bahwa yang dimaksud dengan isqat itu adalah isqatul hudur, la isqatul wujub. Adapun masalah ketika salat Jumat harinya itu bertepatan dengan hari lebaran, Idul Fitri atau Idul Adha, apakah salat Jumatnya itu tetap wajib dikerjakan atau diganti dengan salat zuhur? Maka dalam masalah ini para ulama memang sudah berbeda pendapat. Ada khilafiyah di kalangan ulama. Menurut jumhurul ulama, mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah mengatakan bagi penduduk-penduduk kota atau bagi mereka-mereka yang dekat dengan masjid tetap wajib melaksanakan sholat Jumat, menghadiri sholat Jumat. Adapun bagi mereka-mereka yang jauh dari masjid, ada di pelosok-pelosok daerah, jauh dari masjid, maka bagi mereka gugur kewajiban menghadiri sholat Jumatnya. Jadi pahami baik-baik, gugur kewajiban bagi mereka untuk menghadiri salat Jumatnya, bukan gugurnya kewajiban salat Jumatnya. Yang dimaksud adalah keguguran mereka menghadiri salat Jumat, sehingga mereka mengganti kewajiban salat Jumat itu dengan melaksanakan salat zuhur sebagai ganti dari salat Jumat yang mereka tidak kerjakan. Baik. Jadi sekali lagi, pernyataan yang menyatakan bahwa salat Jumat berubah status dari wajib menjadi sunnah itu adalah pernyataan yang menyimpang, ngawur, dan serampangan. Baik, demikian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita dari pemahaman-pemahaman yang tidak sesuai dengan pemahaman ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam bishawab.